Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Hari ini kita latihan soal ya. Soalnya ini kemarin sudah saya kirim. Barangkali ada yang sudah mulai duluan mengerjakan. Hari ini kita coba samakan jawabannya. Kita mulai dulu dari, atau barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita jawab latihan soal ini? Tidak ada? Kita mulai dari soal konsep dulu ya. Nanti baru kita akhiri dengan contoh soal kuis atau soal ujian. Oke, yang pertama. Di antara reaksi berikut, mana yang memiliki nilai Kc sama dengan Kp? Masih ingat ya, kemarin hubungan Kp dengan Kc, Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Delta N-nya di sini harus yang berfasa gas. Yang A, apakah Kc-nya sama dengan Kp? Yang A, berapa delta N-nya? 1. 1. 10 kurang 9. Berarti tidak sama ya. Kalau yang B, delta N-nya berapa? 1 juga, Bu. 1. Ya, hanya yang berfasa gas. Nah, yang C berarti delta N-nya 0 ya. Jadi yang jawabannya nilai Kc sama dengan Kp itu yang C. Di sini konsepnya yang harus dipahami bahwa yang pertama, bagaimana ungkapan tetapan kesetimbangan? Tetapan kesetimbangan itu hasil kali bisa perkalian konsentrasi atau tekanan kalau berfasa gas untuk produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Tapi yang masuk ke dalam ungkapan tetapan kesetimbangan itu hanya yang berfasa aqueous dan gas. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada liquid, ada solid, itu tidak akan mempengaruhi kesetimbangan. Nah, setelah tahu ungkapan kesetimbangan, kita bisa menurunkan antara kalau kita nyatakan ungkapan kesetimbangan tersebut dengan konsentrasi molar atau dengan tekanan, nah ada hubungan Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N gas. R-nya di sini pakai yang 0,082 ya. Oke, lanjut. Yang kedua, jika nilai tetapan kesetimbangan untuk reaksi berikut diketahui. Ini contoh bagaimana cara kita memanipulasi persamaan kimia ya, persamaan reaksi kesetimbangan. Misalnya ini diketahui nilai tetapan kesetimbangannya adalah K1 misalnya. Nilai tetapan kesetimbangan reaksi apa yang diperlukan untuk menghitung tetapan kesetimbangan reaksi di bawah ini? Ini mirip seperti kalau biasanya kita diberikan beberapa persamaan kesetimbangannya. Lalu untuk reaksi totalnya berapa nilai tetapan kesetimbangannya? Nah, kalau ini dibalik ya, tapi caranya sama saja. Ini misalnya reaksi yang pertama, reaksi yang kedua ini yang belum diketahui. Yang ditanyakan untuk supaya kita bisa mengetahui berapa nilai tetapan kesetimbangan reaksi totalnya, apa yang kurang? Jadi ini dibolak-balik aja ya, contoh soal lain lah. N2 sudah ada ya dari sini. Kemudian O2-nya ini hanya 1. Oh, berarti di sini pasti ada O2 nih. Kurang 1. Kemudian 2NO2-nya belum ada dari reaksi yang sudah ada. Berarti di sini di produk harus ada 2NO2 ya. Lalu ini yang satu lagi, ini tidak ada di produk. Oh, berarti ini merupakan
zat antara ini harus ada di reaksi yang satu lagi. Apakah sudah setara atau belum? 2NO, ini 2NO, N-nya 2, O-nya 4. Sudah ya, ini sudah setara. Kalau kita jumlahkan, ini kita coret, N-nya 2, N2, kemudian 2O2 menjadi 2NO2. Nah, jadi kalau misalnya ini diketahui, saya geser, kalau misalnya ini diketahui tetapan kesetimbangannya K1, ini K2, maka ini K1 dikali K2. Ya, ini soal konsep yang coba dibolak-balik. Kalau biasanya langsung to the point. Ada dua persamaan kesetimbangan dengan masing-masing nilai tetapan kesetimbangannya K1, K2, lalu berapa nilai tetapan kesetimbangan untuk reaksi yang ketiga. Ya. Bisa dipahami. Yang ketiga, nah ini juga dibalik nih. Dari ungkapan tetapan kesetimbangan berikut, tulis persamaan reaksi kimia yang setara. Biasanya kalau kita ada persamaan reaksi kimia, kita setarakan, lalu ungkapkan tetapan kesetimbangannya. Kalau ini dibalik, ya, tidak masalah ya, karena kita sudah tahu, oh ini adalah produk, ini adalah reaktan. Jadi persamaannya, lalu pangkatnya itu adalah koefisiennya. Di atas. Jadi persamaannya 2NO2 ditambah 7H2 menjadi 2NH3 ditambah 4H2O. Ya, setara belum? N-nya 2, O-nya 4, H-nya 8 tambah 6, 14. Ya, jadi bisa dibolak-balik. Seandainya kita tahu persamaannya, bagaimana ungkapan tetapan kesetimbangannya, atau sebaliknya. Kalau misalnya ada ungkapan tetapan kesetimbangannya, kita diminta untuk menuliskan persamaan reaksinya. Kita awali dengan yang mudah-mudah dulu ya, soal konsep dulu dari textbook. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung saja. Oke, lanjut ya. Tetapan kesetimbangan Kc untuk reaksi A2 ditambah B2 menjadi 2AB adalah 3 pada suhu tertentu. Di antara diagram berikut, diagram manakah yang menunjukkan reaksi pada saat kesetimbangan tercapai? Ada yang sudah mengerjakan ini? Gimana caranya? Atau langkahnya seperti apa untuk tahu mana di antara diagram berikut yang sudah setimbang? Informasinya di sini sudah ada Kc sama dengan 3. Gimana? Apa yang harus kita cari? Hitung dulu ya nilai K masing-masing dari diagram tersebut. Yang A misalnya atau Ki ya, kita hitung Kc-nya. Di sini kita tidak perlu tahu mana A2, mana B2, apakah yang berwarna hijau dua-duanya atau merah dua-duanya, karena keduanya berada di bagian yang sama ya, di bagian reaktan. Jadi mau dipertukarkan pun tidak masalah karena koefisiennya juga sama-sama 1. Formulanya untuk Kc di sini AB pangkat 2 dibagi H2 kali B2. AB-nya ada berapa di gambar 1? 1, 2. Ya. 2 pangkat 2 dibagi A2 dan B2-nya masing-masing 2. Berarti jawabannya 1 ya. Sudah setimbang belum untuk yang A?
Bagaimana cara kita menyimpulkan suatu sistem itu sudah setimbang atau belum? QC sama dengan C. Bandingkan QC-nya dengan KC-nya. Ya, di sini QC tidak sama dengan KC. Jadi yang A ini belum setimbang. Sekarang kalau yang B, QC-nya AB-nya ada 1, 2, 3. 3 pangkat 2 dibagi 3 kali 1. Ini sama dengan 3. Yang ini QC sama dengan KC. Berarti yang B ini yang sudah setimbang. Kita cek satu lagi yang C. QC sama dengan 1, 2, 3, 4. 4 pangkat 2. 2 kali 1. 4 kali 4, 16 bagi 2. 8 ya. Berarti QC tidak sama dengan KC. Jadi yang mengalami sistem yang sudah mengalami kesetimbangan itu hanya yang B. Konsepnya di sini harus dipahami bagaimana cara kita tahu kemana arah reaksi atau apakah sudah mengalami kesetimbangan atau belum. Ini ada quotient reaksi. Perbandingan konsentrasi, formulanya sama seperti tetapan kesetimbangan, hanya saja konsentrasinya itu konsentrasi kapanpun, bukan pada saat setimbang. Kita bandingkan, kalau QC sama dengan KC atau Q sama dengan K, maka reaksinya sudah setimbang. Nah, untuk bagaimana kalau tidak sama? Nah, ini nyambung ke yang bagian B. Untuk campuran yang tidak berada dalam kesetimbangan, kemana arah reaksi akan berlangsung? Untuk yang A, karena nilai QC-nya lebih kecil dari KC, artinya untuk mencapai kesetimbangan kan Q-nya harus dinaikkan. Perbandingan produk per reaktannya, ini kan baik quotient maupun K itu merupakan perbandingan produk per reaktan. Di sini Q-nya lebih kecil, sedangkan untuk setimbang dia harus sama dengan KC. Jadi ini harus dinaikkan nilainya. Bagaimana cara menaikkan nilainya? Produk harus ditambah, reaktan harus dikurangi. Ya, jadi kemana arah reaksi untuk mencapai kesetimbangan? Kalau Q ke kanan. Ya, kalau Q lebih kecil dari K, maka arah reaksi akan ke kanan. Sebaliknya, kalau untuk yang C, di sini QC-nya lebih besar dari KC. Terlalu besar perbandingan produk terhadap reaktannya. Produknya harus dikurangi supaya nanti dia sama dengan K-nya. Reaktan harus ditambah. Ini sebaliknya, reaksi akan geser ke kiri. Saya? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan saja. Jangan dipendam, ya, jangan ditunda. Langsung ada kesempatan, tutorial, membahas soal, silakan ditanyakan. Diagram berikut menunjukkan reaksi fasa gas 2A menjadi A2 pada kesetimbangan. Jika tekanan diturunkan dengan cara menaikkan volume pada suhu tetap, bagaimana perubahan konsentrasi A dan A2 ketika kesetimbangan yang baru sudah tercapai? Ini Letelier ya, pengaruh kalau misalnya tekanan kita turunkan atau volume kita naikkan. Ini diagramnya tidak terlalu kita pakai berarti di sini ya. Yang penting di sini kita tahu mol di sebelah kiri ini 2, di kanan 1. Kalau volume kita naikkan, kalau misalnya kita tulis dulu di sini. Jumlah A-nya di sini 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya. Jumlah A2-nya ada 3. Sesuai kan ya, 2A menjadi A2. Kalau volume kita naikkan, reaksi geser kemana? Ke kanan atau ke kiri? Cenderung mengarah ke kanan atau ke kiri? Ke mana? Ini misalnya sudah setimbang. Nah. Sudah setimbang,
Kemudian kita ganggu dengan cara menurunkan tekanan atau dengan menambahkan volume. Kemana arah reaksi? Ke kiri, ya, pembentukan mol lebih besar, ya. Ketika volumenya, tekanan kita turunkan, supaya, berarti kan ini ada pengurangan tekanan, supaya kembali lagi tekanannya naik ke semula, maka kita harus tambahkan lagi jumlah molekulnya. Maka reaksi akan bergeser pada pembentukan mol yang lebih banyak. Jadi reaksi akan arah reaksi ini ke kiri. Kalau ke kiri, maka jumlah A-nya akan lebih besar. Di sini A akan lebih besar dari 6, kemudian A2 akan lebih kecil dari 3. Ya, akan mengalami perubahan sesuai dengan arah reaksi. Karena arah reaksinya ke kiri, maka jumlah A-nya akan bertambah, A2-nya akan berkurang. Oke. Lanjut, yang 6. Diagram berikut menggambarkan reaksi X2 ditambah Y2 menjadi 2XY. Ini sama seperti tadi, ya. XY-nya misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang di sini 1, 2, 3. Oke. Pada dua suhu yang berbeda, di mana T2 lebih besar dibandingkan T1. Ini kita diminta untuk menyimpulkan reaksi tersebut bersifat endotermik atau eksotermik. Bagaimana caranya? Ini K-nya XY pangkat 2 dibagi X2 kali Y2. Kita hitung lagi ya K-nya. K untuk T1 5 dibagi berapa? 2 kali 1. Untuk T2 3 pangkat 2 dibagi 3 kali 2. 25 bagi 2, ini 12,5. 9 per, ini 9 per 6. Kesimpulannya di sini KT1 lebih besar dibandingkan KT2, atau ketika temperatur naik, T2 naik ya. K-nya turun ya. K-nya turun. Ini sinonim dari atau ungkapan lain dari soalnya. Pengamatan menunjukkan ketika temperatur kita naikkan, reaksi ini mengalami penurunan tetapan keseimbangan. Karena tetapan keseimbangan ini hanya berubah kalau temperatur berubah. Setelah kita hitung di sini K untuk T2 ketika temperatur naik, K-nya menjadi lebih kecil. Kira-kira fenomena ini untuk reaksi yang endoterm atau eksoterm? Endo, ekso? Exo, Ibu. Ekso. Coba kita lihat. X2 ditambah Y2, 2XY ditambah kalor. Ya. Ketika temperatur kita naikkan, ini ditambah. Nah, ini kan harus dikurangi. Dengan cara apa? Ini bereaksi kembali XY-nya dengan bantuan kalor ke arah kiri. Artinya produknya makin berkurang, reaktan makin bertambah. Perbandingannya akan semakin kecil. Betul ya jawabannya, eksotermik. Oke. Nah, 1 sampai 6 ini benar-benar soal konsep ya, sederhana tapi membantu kita untuk memahami apa sih yang harus kita. Jadi asal kita tahu prinsip dasarnya, nanti dari soal 7 sampai 15 di yang bagian pertama ini harusnya bisa ya mengerjakannya. Oke. Sekarang mulai hitungan, siapkan kalkulatornya.
Amonium karbamat dapat mengalami dekomposisi sesuai reaksi berikut. Reaksinya sudah setara ya. Diketahui tekanan gas total. Nah, selalu ada informasi ini. Tekanan gas total 0,363. Tentukan nilai Kp. Kp berarti bisa dicari kalau kita tahu tekanan parsial gasnya. Di sini yang berfasa gas hanya ada di produk ya. Kalau saya tulis ulang, NH4 CO2 NH2 2NH3 mula-mula reaksi setimbang. Terlalu bawah. Ini akan bertambah sebanyak 2X, misalnya ini berkurang sebanyak X, ya kalau dalam bentuk mol. Tapi kalau dalam bentuk tekanan, ini kita hilangkan, karena kan padatan ya. Kalau ini mula-mula reaksi setimbangnya dalam bentuk tekanan, ini akan bertambah sebanyak X. Ini 2X, ini X. Jadi P total sama dengan 3X yang nilainya sama dengan 0,363. Dari sini kita bisa tahu X-nya 0,121 ya. ATM. Setelah tahu nilai X-nya, baru kita cari NH3-nya 2X berarti 0,242. CO2-nya 0,121. Kalau sudah tahu berapa tekanan parsialnya, tinggal kita masukkan Kp sama dengan PNH3 pangkat 2 dikali PCO2. Berarti 0,242 pangkat 2 kali 0,121. Berapa jawabannya? Silahkan sambil dipakai ya kalkulatornya. Jawabannya berapa? 7, terlalu atas. 7,09 kali 10 pangkat min 3 ya. Oke. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Nanti dalam perhitungan, kalau secara umum, 2 ya yang biasa ditanyakan. Menghitung tetapan kesetimbangannya. Tetapan kesetimbangan itu nanti bisa dibuat lebih kompleks lagi kalau informasi awalnya tidak langsung diketahui. Ya, tidak langsung diketahui, oh konsentrasi atau tekanan pada keadaan setimbang sekian. Kalau sudah langsung diketahui, ya tinggal kita masukkan ke dalam tetapan kesetimbangannya. Tapi ini bervariasi caranya, nanti kita lihat. Contoh di soal nomor 7 ini, informasinya berupa tekanan gas total. Kita harus cari dulu X-nya, kita misalkan. Kemudian yang kedua yang biasanya ditanyakan, kalau misalnya di soalnya informasi K-nya diketahui, kita diminta mencari berapa konsentrasi atau tekanan pada saat setimbang. Tapi caranya atau informasinya macam-macam ya, tapi ujung-ujungnya yang ditanyakan seperti itu. Oke, sudah ya? Kita lanjut. 8. Nitrosio bromida dapat terdisosiasi sesuai reaksi berikut. Reaksinya sudah setara ya. Pada suhu 25 derajat Celcius, 34% NOBr mengalami disosiasi.
Tekanan total, nah ini juga ada tekanan total diketahui 0,25. Berarti kalau sudah ada informasi seperti itu, kita udah langsung peka. Oh, kita tulis mula-mula reaksi setimbang. Cari formula tekanan totalnya berapa. Nanti kita dapat X-nya. Baru yang ditanyakan KP, lalu ada ditanyakan juga KC. Ya. Kita tulis ulang. 2 NOBR, semuanya berfasa gas. Jadi tekanan totalnya merupakan penjumlahan tekanan parsial dari ketiga spesi ya. Mula-mula reaksi seimbang. Kalau misalnya anggap ini X, kita kan belum tahu, tidak diberitahu awalnya ada berapa. Tapi di sini ada informasi sebanyak 34% mengalami disosiasi. Disosiasi itu berarti dia yang mengalami yang bereaksinya ya. Berarti ini 0,34X yang bereaksi atau yang mengalami disosiasi. Kalau itu berkurang sebanyak 0,34X, maka NO-nya akan bertambah sebanyak 0,34 juga ya. BR2-nya setengahnya. Berarti 0,17X. Dari sini kita punya formula untuk tekanan total. 0,34X, 0,17X. Tekanan total sama dengan, ini tinggal kita jumlahkan. Berarti X ditambah 0,17X. Yang besarnya sama dengan 0,25 atm. 1,17X 0,25 atm. Berarti X-nya berapa? Pakai ya kalkulatornya sambil sama-sama menyamakan jawabannya. 0,21 ya. Anggaplah seperti ini. Kalau sudah diketahui X-nya, tinggal kita kembalikan ke pada saat setimbangnya. Tekanan NOBR X dikurangi 0,34 X, berarti 0,21 dikurangi 0,34 kali 0,21. Lalu NO-nya 0,34X sama dengan 0,34 kali 0,21. BR2-nya 0,17X sama dengan 0,17 kali 0,21. Silakan dihitung. Sama-sama ya mengerjakan. 34 kali 0,21 0,14 0,07 0,04 kurang lebih ini ya. Baru kalau sudah tahu berapa pada saat setimbang, ya, tadi kan yang seperti yang saya sebutkan, ujung-ujungnya yang ditanyakan adalah nilai K-nya. Tapi kita harus tahu berapa konsentrasi pada saat setimbang. Nah, ini informasinya bisa bervariasi. Kalau tadi langsung tekanan total, tidak ada embel-embel berapa yang terdisosiasi, nah ini lebih kompleks lagi. Ada informasi sekian yang mengalami disosiasi. Ini harus kita masukkan ke dalam berapa jumlah yang mengalami reaksinya. Tapi intinya kita bisa cari berapa konsentrasi atau tekanan pada saat setimbang kalau kita buat tabel seperti ini. Masukkan informasinya, nanti kita misalkan ini akan sama dengan informasi yang diberikan, tekanan total, dapat X-nya, kembalikan lagi ke berapa konsentrasi atau tekanan pada saat setimbang. Kalau sudah tahu konsentrasinya atau tekanannya, tinggal masukkan ke dalam ungkapan keseimbangannya. PNO2 pangkat 2 kali PBR2 dibagi PNOBR pangkat 2 ya.
NO2-nya NO. Kok NO2? NO-nya 0,07, BR2-nya 0,04 dibagi NOBR-nya 0,14 pangkat 2. Berapa jawabannya? Jawabannya berapa? Sekitar 0,01 ya. Atau kalau pembulatannya di awal, misalnya ini 3 angka di belakang koma, ini mungkin hasilnya akan cukup jauh ya. Nanti perhatikan lagi pada saat membulatkan. Tapi yang penting di sini konsepnya benar dulu ya. Tinggal nanti masalah pembulatan tolong diperhatikan lagi. Lalu ketika ditanyakan KC, ingat KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Jadi silakan dicari dulu berapa. KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Maka KC-nya 0,01 dibagi 0,082, T-nya 298 Kelvin ya. Delta N-nya berapa? 1. 1 ya, berarti ini tinggal kurang lebih 4,09 kali 10 pangkat min 4. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Masih bisa diikuti, dipahami? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan. 9. Perhatikan reaksi setimbang berikut yang berlangsung pada suhu 686. Konsentrasi masing-masing spesi pada saat setimbang sebagai berikut. Jika ke dalam sistem yang sudah setimbang tersebut ditambahkan CO2 untuk menaikkan konsentrasinya menjadi 0,5 molar, hitung konsentrasi semua gas ketika keseimbangan dicapai. Nah, ini dibalik. Kalau 2 soal sebelumnya kita diminta untuk mencari nilai K. Kalau syaratnya kita bisa mencari nilai K, kita harus tahu berapa konsentrasi pada saat setimbang. Nah, sekarang dibalik. Yang dicari adalah berapa konsentrasi pada saat setimbang setelah diganggu dengan penambahan konsentrasi CO2. Kita bisa mengerjakan kalau menentukan berapa konsentrasi saat setimbang kalau sudah tahu nilai K-nya. Di sini kan tidak ada ya, Mbak, tapi kita punya konsentrasi pada keadaan setimbang di awal. Di sini kita harus cari dulu nilai KC-nya. KC-nya ini semua koefisiennya 1 ya. CO-nya 0,05, H2O-nya 0,04 dan semua di sini berfasa gas. Jadi kita masukkan semuanya. Kemudian dibagi CO2 0,086, H2 0,045. Ya, jadi syaratnya itu kita bisa tahu nilai K kalau tahu berapa konsentrasi saat setimbang. Kebalikannya, kita bisa tahu berapa konsentrasi pada saat setimbang kalau tahu nilai K-nya. Konsep umumnya seperti itu. 0,05 kali 0,04 dibagi 0,086 kali 0,045.
Ini 0,517 ya. Itu K-nya. Kemudian sekarang soalnya ini aplikasi dari prinsip Le Chatelier tapi langsung dalam bentuk atau secara kuantitatif, ada datanya. Gangguan penambahan konsentrasi, mula-mula reaksi setimbang. Gangguan yang diberikan ini berupa penambahan konsentrasi CO2 hingga konsentrasi awalnya. Pokoknya awalnya kan dari 0, nih ya. Dari 0,086 jadi 0,5. 0,5 H2-nya awalnya. Jadi yang asalnya konsentrasi setimbang, kita mulai lagi buat tabel seperti ini, itu menjadi konsentrasi awal. CO-nya 0,05, H2-nya 0,04. Kemana arah reaksi ketika kita tambahkan CO2? Ke kanan. Ke kanan, berarti normal. Nih ya, berarti nanti ini akan berkurang sebanyak X, ini juga akan berkurang sebanyak X, ini bertambah sebanyak X, ini bertambah sebanyak X. 0,5 kurangi X, 0,04 kurangi X, 0,05 tambah X, 0,04 tambah X. Jadi perhatikan nanti untuk soal lain dengan tipe yang sama seperti ini, tapi misalnya yang diberikan gangguannya itu berupa misalnya penambahan di produk. Kalau produknya yang ditambah, ini kan CO2 ya. Oke. Kalau produk yang ditambah, reaksinya kemana? Misalnya CO, di sini bukan CO2, misalnya ditambah CO hingga 0,5, reaksinya kemana? Arah reaksi untuk mencapai keseimbangan ke kiri ya. Jadi produk di sini yang berkurang minus X, di sini yang bertambah. Kalau kita tetap menggunakan persamaan ini, berarti kita menggunakan nilai K yang sama. Karena kalau misalnya kita mau normal, ini dianggap sebagai reaktan, karena kan arah reaksinya ke kiri. Ini reaktannya. Reaktannya berkurang, kalau kita mau stimpan sebelah sini, maka K-nya juga harus kita balik ya. Jangan sampai kita buat ini berkurang seperti ini, tapi nanti formula untuk K-nya menggunakan ini sebagai reaktan, ini produk, dan menggunakan K yang sama. Itu keliru ya. Jadi perhatikan nanti arah reaksi, karena harus sesuai dengan logikanya. Ketika misalnya arah reaksi ke kanan, nanti jumlah di sini harus lebih besar di produk. Ketika arah reaksi ke kiri, maka reaktan yang akan bertambah, produk yang akan berkurang. Nah, ini tinggal persamaan matematik saja. K-nya, Kc sama dengan 0,517 sama dengan 0,05 ditambah X dikali 0,04 tambah X dibagi 0,5 kurangi X 0,04 min X. Kalau ini tidak ada yang bisa disederhanakan ya, jadi mau nggak mau kita buat persamaan kuadratnya. Ini nanti silahkan ya mau nggak mau ini nanti, sebentar saya coba. 0,05 kali 0,04, ini 2 kali 10 pangkat min 3, ditambah 0,05 ditambah 0,04, 0,09 X ditambah X kuadrat, yang bawah juga sama, tinggal nanti cari X1 X2 nya ya. 0,5 kali 0,04, 0,02, lalu minus 0,5 kurangi 0,04.
kurangi 0,54 X ditambah X kuadrat. Nah, silakan nanti disederhanakan. Nanti dapat X-nya. Atau ada yang sudah mengerjakan sebelumnya? Barangkali mau menyamakan jawaban. 0,5 dulu. X kuadrat 0. Ini jawabannya mungkin akan berbeda kalau pembulatannya agak berbeda ya. Yang pernah saya kerjakan ini jawabannya 0,02. Nah, kalau misalnya ketemu jawabannya seperti ini, ya kurang lebih nggak akan terlalu jauh ya perbedaannya. Maka di sini yang kita ambil yang positif ya. Nah, kalau sudah tahu berapa nilai X-nya, ya tinggal kita masukkan ke dalam. Yang ditanyakan kan hitung konsentrasi semua gas ketika keseimbangan tercapai. Konsentrasi CO2-nya 0,5 dikurangi 0,025. Konsentrasi H2-nya 0,04 kurangi 0,025. Konsentrasi CO 0,05 ditambah 0,025. Konsentrasi H2O 0,04 tambah 0,025 ya. Bisa dipahami caranya? Soal keseimbangan apalagi nanti di asam basa, kelarutan, asal prinsip dasarnya paham ya. Mau informasinya diberikan dalam bentuk apapun, tapi kita tahu konsepnya, cara mengerjakannya. Kalau ditanyakan konsentrasi, harus dicari dulu, ada nggak informasi K-nya? Kalau tidak langsung diberikan di soal, ada nggak kira-kira cara ya dari informasi yang diberikan supaya kita bisa dapat dulu nilai K-nya, jadi tahu runut urutan pengerjaannya. Sebaliknya, kalau ditanyakan nilai K-nya, ya kita harus cari berapa konsentrasi pada saat setimbang. Dari beberapa soal ini saja, tujuan akhirnya kan sama ya, mencari nilai K, mencari konsentrasi. Tapi informasinya bisa beda-beda. Ini contoh soal yang baru, yang tidak ada di slide. Jadi sudah dikasih tahu ada suatu sistem yang mengalami kesetimbangan. Konsentrasi pada saat setimbangnya seperti ini. Kalau biasanya kemarin kita bahas, kalau konsentrasi kita ganggu, kita tambahkan salah satu konsentrasinya, dalam hal ini adalah reaktan, kemana arah reaksi akan berjalan? Hanya sebatas itu. Reaksi akan berjalan ke kanan untuk mencapai kesetimbangan kembali. Kalau ini ditanyakan secara kuantitatif, diberikan gangguannya dengan ditambahkan sampai 0,5 molar, berarti itu menjadi konsentrasi awal. Yang lain yang tidak diganggu, yang sudah setimbang, itu kita buat karena kita akan mencari konsentrasi kesetimbangan yang baru, maka yang tadinya sudah setimbang ini menjadi konsentrasi awal. Ditanyakan berapa konsentrasi pada saat setimbang. Karena tadi reaksinya berlangsung ke kanan, maka pasti yang ini akan lebih besar. Yang ini akan lebih kecil. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada. Kalau tidak ada, saya lanjut. Dekomposisi amonium hidrogen sulfida adalah reaksi yang endotermik. Sebanyak 6,1586 gram sampel padatan amonium hidrogen sulfida ditambahkan ke dalam 4 liter labu pada suhu 24 derajat Celcius. Setelah keseimbangan tercapai, tekanan total. Nah, ini udah sering sekali ya, berarti kita harus tahu formula untuk tekanan totalnya. Sejumlah padatan masih tertinggal di dalam labu. Oke, sudah lebih kompleks lagi. Yang A, berapa persen dekomposisi padatan NH4HS tersebut? Persen dekomposisi berarti rumusnya berapa NH4HS yang bereaksi dibagi masa awalnya 6, sekian kali 100%. Berarti kita harus tahu ya berapa yang bereaksinya. Solid dan H3 gas tambah H2S.
gas. Mula-mula reaksi setimbang. Kalau ini kita nyatakan dalam mol, kita tahu mol awal ya. Ini nantinya bentuk mol. Massa molar NH4HF berapa? 14 tambah 5 tambah 32, 51. Ini 6,1589 dibagi 51 itu adalah mol awal. Ini sudah setara ya NH4HS. Ini akan berkurang sebanyak X, ini akan bertambah sebanyak X, ini sebanyak X. Nah, yang dimaksud dengan persen dekomposisi boleh dalam mol, boleh dalam massa, persen massa. Kalau dalam mol berarti kita harus cari dulu nilai X-nya, nanti dibagi mol awal kali 100%. Atau mau dikembalikan ke persen massa, nanti kita dapat berapa yang bereaksi, ini kalikan lagi dengan 51, kemudian dibagi 6,1589 kali 100%. Itu persen dekomposisi. Tapi di sini bagaimana cara mencari X-nya? Ya, kita bisa cari dari informasi tekanan. Mana caranya? Ini kalau dalam mol ya. Sekarang kalau dalam tekanan, mula-mula reaksi setimbang. Yang solid tidak kita masukkan, ya karena tekanan tidak terukur. Ini akan bertambah sebanyak, ini mol ya. Supaya tidak bingung, ini A lah. Ini ATM. Ini A. Berarti P total sama dengan 0,709 ATM itu sama dengan 2A. Berarti A-nya 0,3 0,709 bagi 2 0,3545 ATM. Ya. Berarti kita tahu berapa tekanan parsial dari NH3 dengan H2S. Karena ini perbandingannya 1:1, ya. Ini campuran dari tekanan yang sama ya dari NH3 dan H2S. Artinya di sini kita bisa cari kan ya berapa mol, tinggal ubah tekanan ini ke dalam mol. Kita boleh pilih NH3, H2S, meskipun nanti misalnya di soal lain koefisiennya berbeda, tinggal kita pakai ya perbandingan koefisien. Di sini kebetulan semuanya sama, 1:1. Kita misalnya berdasarkan NH3 lah ya. Berarti mol NH3 pakai VVNRT. Tekanannya 0,3545, V-nya volumenya 4 liter. Ada informasi volume, ada informasi temperatur. Lalu sudah diketahui tekanan, berarti kita bisa ubah ke dalam mol. PVNRT R-nya 0,082, T-nya 24 ditambah 273, 297 ya. Coba cari. 0,3545 kali 4 bagi 0,082 kali 297. 0,058 mol. Nah, jadi di sini kita sudah tahu X-nya itu adalah 0,058 mol dari sini. Ini 6,1589 dibagi 51, 0,1207 mol. Persen dekomposisi boleh pakai perbandingan mol atau pakai perbandingan
massa. Kalau kita pakai perbandingan mol, karena di sini X-nya kan sama ya, berapa jumlah amonium hidrogen sulfida yang bereaksi itu sama dengan mol amonia yang terbentuk. Jadi 0,058 mol ini juga sama dengan mol NH4HS yang bereaksi. Bisa pakai perbandingan mol dibagi 0,1207 kali 100%, 0,058 bagi 0,1207 kali 100 sekitar 48,05%, atau boleh kita pakai 0,058 sama aja kali 51, ini nanti gram, dibagi 6,1589 gram. Hasilnya harusnya sama saja. Ya, 48,03 ya, pembulatan beda dikit lah ya. Bisa dipahami? Sudah mulai lebih kompleks ya. Jadi asal tahu prinsipnya keseimbangan itu seperti apa, ungkapan tetapan keseimbangan. Kalau soal kuantitatifnya, ini bisa dibuat bervariasi sekali informasinya, bisa dibuat lebih kompleks atau sangat sederhana sekali. Tapi kalau kita paham teorinya, prinsip dasarnya mau dibuat sekompleks apapun, nanti kita bisa uraikan, bisa kerjakan. Jelas yang ini? Yang B, ini ya. Jika volume labu dibuat 2 kali lebih besar pada suhu tetap, sini kata kuncinya. Pada suhu tetap, K tetap ya. Kalau temperaturnya diubah, K berubah. Karena di sini pada suhu tetap, maka K-nya juga tetap sebesar di sini. Oke. Di sini memang tidak ada informasi nilai K-nya, tapi ada tekanan total. Tekanannya, totalnya kan ini adalah perkalian dari produk saja. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan jumlah padatan dalam labu? Kalau volume dibuat 2 kali lebih besar, kemana arah reaksi? Kemana? Ke arah produk. Ke arah produk, ke kanan. Kita harusnya sudah bisa memprediksi, jadi jumlah padatan dalam labunya bertambah atau berkurang? Kalau ke arah produk berarti jumlah padatannya berkurang ya. Karena reaktan di sini sebagai padatan, ini produknya sebagai gas. Di sini memang kita tidak perlu tidak perlu nilai K. Tapi sebagai informasi, kalau temperatur tetap, K-nya tetap. K tetap itu bukan berarti konsentrasi pada saat setimbangnya juga harus sama ya, tapi yang penting perbandingannya sama. Lalu seandainya ini kan mungkin hanya kualitatif pertanyaannya. Jika volume labu dibuat 2 kali lebih besar, apa yang terjadi dengan jumlah padatan pada labu? Jumlah padatannya berkurang ya, karena keseimbangannya bergeser ke kanan. Tapi kalau kita hitung berkurangnya sebanyak apa, caranya bagaimana? Kita bisa hitung dari mana? Di sini
Coba logikanya kalau tekanan totalnya akan sama atau beda? Itu mungkin informasi K tetap tuh. Karena di sini K-nya itu adalah PNH3 kali H2S. Dan masing-masing perbandingannya harus sama. Jadi informasi ini pada suhu tetap artinya nilai tekanannya itu sebetulnya akan sama ya. Tapi di sini yang berbeda molnya. Kita misalnya pakai NH3 lagi. P-nya tetap sama tadi berapa? Bagi 2 ya. 0,3545. 0,3545 kali, nah volumenya. Kalau tadi 4 liter, sekarang jadi 8 liter. Dibagi 0,082 kali 297. Ya, di sini yang membedakan hanya nih, kalau tadi 4 liter, sekarang dinaikkan jadi 8. Hasilnya kan pasti akan lebih besar ya. Jadi yang bereaksi nanti kita bisa hitung. Awalnya 6,1589, ini nanti dapat berapa mol? Coba kita hitung. 0,3545 kali 8 dibagi 0,082 kali 297. Ini 0,116. Berarti mol NH4HS bereaksi atau langsung ganti ke massa ya. Bereaksi, molnya sama, kita kalikan 51, 5,938 gram. Berarti sisanya 6,1589 dikurangi sekian. 0,2. Nanti silakan dicek lagi hitungannya ya. Tapi intinya di sini cara pengerjaannya, karena di sini pada temperatur tetap, berarti nilai tetapan keseimbangannya tetap, di mana K-nya di sini sama dengan PNH3 kali PH2S. Diketahui tekanan totalnya 0,79. Karena ini perbandingannya sama X kali X kuadrat, maka tekanan masing-masing, tekanan parsialnya juga akan tetap. Hanya saja kalau volume dibuat 2 kali lebih besar, nah, yang berubah adalah molnya. Oke. 0,23. Jadi seandainya ditanyakan secara kuantitatif berkurang jadi berapa? Dari 6,1589 menjadi 0,2 sekian gram. Jelas? Sudah 10 soal. 1 sampai 6-nya tadi masih singkat konsep. Dari 7 sampai 10 sudah mulai bervariasi ya contoh soalnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang mana? Jadi untuk mastiin aja, jadi persen dekomposisi itu mol akhir dibagi mol awal gitu, Bu? Yang bereaksi dibagi awal. Oh, iya. Bukan sisa. Oh iya. Ya. Jadi nanti ada persen ionisasi, persen dekomposisi. Itu berapa yang bereaksi dibagi awalnya. Berarti di sini karena yang bereaksinya sebanyak X, ya itu X-nya. Ya. Silakan, ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Kalau itu kan tadi nyari yang bagian A, itu kan dicari P-nya itu dicari A-nya dulu, terus baru molnya PV-NRT, Bu. Kalau misalnya dari P totalnya udah kita cari molnya pakai PV-NRT, terus itu mol total bisa juga, Bu? Bisa juga. Nah, ada banyak cara ya, boleh seperti itu. Kalau memang terpikirnya seperti itu, silakan. Ya, dari sini
ada formula untuk mol total ya. Ya, itu juga bisa. Jadi PVN kita cari N total sama dengan P total dikali volumenya 4 PVN. Ini RT. Dapat ya. Terus di sini 0,1207. Nah, ini lebih singkat mungkin ya. Tadi saya nggak terpikir. Ini bentar. Saya hapus ya. Ini X, dapat N totalnya. N totalnya ini berarti 0,1207 ditambah 0,1207 tambah X sama dengan N total. Jadi bisa langsung ke persen dekomposisi. Boleh cara seperti itu bisa. Oke. Ada lagi? Silakan. Terima kasih, Bu. Jadi ada banyak cara sebetulnya. Kalau kesetimbangan tergantung dari ya mana yang terpikir pertama kali. Yang penting kalau konsepnya benar ya itu bisa dipakai. Oke, tidak ada. Kita lanjut. 11. Ada reaksi sudah setara pada suhu 430 derajat Celcius, jumlah mol masing-masing gas pada keadaan setimbang diketahui. Hitung Kp reaksi jika tekanan total pada saat setimbang. Oke. Ini diketahui molnya. Kalau kita mencari Kp, berarti kan harus tahu tekanan parsial masing-masingnya. 2NO semua berfasa gas. Kita cari mol yang diketahui jumlahnya dalam bentuk mol pada saat setimbang. Kita cari mol total. Mol totalnya 0,02 tambah 0,04 tambah 0,96. 1,02 ya. Sedangkan Kp-nya enggak perlu tulis persamaan reaksi. Kp-nya PNO2 pangkat 2 dibagi PNO pangkat 2 kali PO2. Nah, informasinya ini dalam bentuk mol. Ingat bahwa tekanan total itu merupakan penjumlahan dari tekanan parsial masing-masing gas. Jadi PNO2 sama dengan NO2 berapa N? NO2 0,96 fraksinya dibagi mol total 1,02 kali 0,2 NO-nya 0,04 dibagi 1,02 dikali 0,2 PO2 0,02 dibagi 1,02 kali 0,2. Pertanyaannya sederhana, tapi di sini ada variasi informasi yang diberikan. Ini aplikasi dari tekanan total sama dengan penjumlahan dari tekanan parsial masing-masing gas. Ya, jadi tekanan gas A misalnya ini sama dengan fraksi mol gas A dikali P total. Prinsipnya ini. Tinggal kita hitung 0,96 bagi 1,02 kali 0,2. 0,188 TM ya. 0,04 bagi 1,02 kali 0,2 7,84 kali 10 pangkat min 3 TM. 0,02 bagi 1,02 kali 0,2 3,92 kali 10 pangkat min 3 ATM. Boleh dicek ulang. Ini kalau dijumlah hasilnya harus sama dengan 0,2 ATM. Udah, kalau sudah diketahui tekanannya tinggal kita masukkan ke
Ungkapan tetapan kesetimbangannya. NO2 0,188 bagi NO 7,84 kali 10 pangkat min 3 kuadratkan kali 3,92 kali 10 pangkat min 3. Saya tinggal dicari. Kuadrat dibagi 7,84 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan kali 3,92 kali 10 pangkat min 3. Benar nggak nih? Jawabannya cukup besar ya, 1, sekian. 1, nanti 1, tergantung pembulatan kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Nanti silakan dicek lagi ya jawabannya. 1,5 kali 10 pangkat 5. Tapi caranya kan untuk, nah ini juga beda lagi, ditanyakannya KP. Kalau KP berarti kita harus tahu tekanan parsial. Nah, bagaimana cara mencari tekanan parsial pada saat setimbang? Informasinya di sini ada mol masing-masing. Berarti kita mol masing-masing dan juga tekanan total. Kita pakai tekanan parsial gasnya itu sama dengan fraksi gas tersebut dikali tekanan total. Cari masing-masingnya berapa, tinggal kalau sudah masukkan kembali ke ungkapan tetapan kesetimbangannya. Terima kasih ya. Kita lanjut. Sebanyak 1 mol N2 dan 3 mol H2 ditempatkan dalam suatu labu pada suhu 375 derajat Celcius. Hitung tekanan total sistem pada kesetimbangan jika fraksi mol NH3. Ini hasilnya menjadi NH3. 2, 3. Semua gas. Mula-mula reaksi setimbang. 1 mol, 3 mol. Hitung tekanan total sistem pada keadaan setimbang jika fraksi mol NH3 pada saat setimbang. Nah, ini informasinya lain lagi nih. Fraksi mol pada saat setimbang. Yang diketahui informasi pada saat setimbangnya bukan molnya, bukan tekanannya, tapi fraksinya. Berarti kita harus lihat perbandingan antara mol NH3 per mol total. Berarti kita harus tahu mol totalnya. Kalau ini berkurang sebanyak X, ini berkurang sebanyak 3X, ini bertambah sebanyak 2X. 1 min X, 3 min 3X, 2X. Mol total sama dengan 4 dikurangi 2X. Ya, sama dengan, nggak ada ya. Nah, informasinya, fraksi mol NH3, kalau kita ambil besaran di sini, nah, pokoknya kita fokus pada keadaan setimbang. Fraksi mol NH3 itu 2X dibagi mol NH3 dibagi mol total. Informasinya itu ini. Nah, bisa dicari kan ya X-nya berapa? Berapa X-nya? Ini 2X sama dengan 0,84 dikurangi 0,42X. Jadi 2,42X sama dengan 0,84. X-nya 0,84 dibagi 2,42. 0,35. Betul nggak? 0,35 mol. Ya.
Jadi langkah pertama di sini yang harus kita cari adalah mol pada saat setimbang. Yang ditanyakan KP. Kita punya informasi, yang ditanyakan apa ini? Tekanan total. Bagaimana cara mencari tekanan total? Tapi informasinya di sini KP. Kalau tadi kan kita punya informasi, di sini kita sudah tahu mol total. Seandainya ada volume, kita bisa langsung dapat ya tekanan total. Tapi di sini tidak ada informasi volume. Berarti kita harus pakai KP. KP-nya sama dengan PNH3 pangkat 2 dibagi PN2 kali PH2 pangkat 3. Nah, tekanan parsial itu tadi mirip seperti soal yang 11. Tekanan parsial fraksi mol dikali dengan tekanan total. Jadi nilainya 4,31 kali 10 pangkat min 4 sama dengan fraksi mol NH3 ini 0,21 tekanan total. Kalau fraksi mol N2 1 kurang 0,35, ini kita masukkan 4 kurang 2 kali 0,35. Berapa? 4 dikurangi 2 kali 0,35. 3,3 ya. Dibagi 3,3. 1 kurang 0,35 dibagi 3,3. Ini 0,197. Berarti fraksi mol H2 boleh langsung 1 dikurangi 0,21 ditambah 0,197. 0,593. Atau kita buktikan. H2 3 dikurangi 3 kali 0,35 dibagi 3,3. Jawabannya 0,59. Ya, kurang lebih. Pokoknya yang namanya fraksi, ya. Ini kan fraksi molnya. Kalau kita jumlahkan 0,21 tambah 0, kalau dibulatkan 0,59. Oke. Ini kita bulatkan saja jadi 0,2 ya. 0,2 ini 0,59. Jadi yang pertama harus kita cari adalah fraksi masing-masing komponennya. Tinggal masukkan ke sini. Ini N2-nya 0,2 kali P total dikali H2-nya 0,59 kali P total pangkat 3. Bisa kan dicari PT-nya? Tekanan totalnya. Kita sederhanakan. P 4,31 kali 10 pangkat 4. Kita keluarkan dulu angkanya 0,21. Kuadratkan dibagi 0,2 kali 0,59 pangkat 3. 1,073. PT-nya dibagi tekanan total pangkat 2. Kita bagi 4,31 kali 10 pangkat min 4. Lalu diakarkan. Oke, P totalnya dapat sekitar 50 ATM. Bisa? Nah, ini sudah cukup banyak ya variasi informasi yang diberikan. Ujung-ujungnya yang ditanyakan seputar itu. Kalau kuantitatif
bisa dalam keadaan setimbang, berapa konsentrasi atau tekanannya, kemudian tekanan totalnya, berapa nilai Kp-nya, Kc-nya, tapi di sini informasi bisa dalam bentuk yang sangat bervariasi sekali. Yang penting kita tahu konsep-konsep dasarnya, mau soalnya diputar-putar kemanapun, ujung-ujungnya kita tahu bagaimana urutan mengerjakannya. Jelas sih ini? Ada yang masih bingung? Ya, silakan. Ada pertanyaan. Ini Agak kecil suaranya. X yang di untuk 4 di min 2X. total, Bu. 4 min 2X bukannya 4 min 4X, Bu. Ini 1 Apa ditambah 2X juga dihitung, Bu? yang ini. Ini kan 1 min X, reaktan ya. Ini 3 min 3X. Ini produk 2X. 1 min X ditambah 3 min 3X. Ini 1 ditambah 3, 4. Oh iya. N total berarti 2X-nya dihitung juga ya, Bu? Dihitung. Ini min 4X ditambah 2. Baik, Bu. Ya, sama nanti yang tekanan juga. Semua spesi dijumlahkan. Ya, mau tekanan, mau mol. Kalau tekanan yang dijumlahkan yang berfasa gas saja, tapi baik di reaktan maupun di produk. Kalau mol semuanya. Ya. Oke, ada lagi? Jadi kalau soal kesetimbangan nanti 2 bab berikutnya itu banyak sekali hitungan. Nah, di situ kalian belajar menganalisis soal, kemudian selalu cek juga kalau hasil hitungannya kira-kira logis atau tidak. Kita punya perkiraan, oh arah reaksi kemana, apakah hasil akhirnya sesuai dengan prediksi kita di awal atau tidak. Ya. Oke. Karena kan ini masih fakultas ya, belum tentu nanti masuk kimia. Nah, tapi meskipun tidak suka dengan mata kuliah ini, setidaknya kalian coba pakai ini sebagai media untuk mengasah kemampuan analisis, ya, menyelesaikan masalah, tahu bagaimana pola-polanya mengenali masalah, dan menyelesaikan. Semakin banyak latihan, bisa semakin cepat gitu ya. Oke. Ya, lanjut ya. 13. Pada suhu 1024 derajat Celcius, tekanan gas oksigen dari dekomposisi CuO adalah 0,49 atm. Hitung fraksi CuO yang akan mengalami dekomposisi jika 0,16 mol CuO ditempatkan dalam labu 2 liter. Oke, beda-beda lagi nih soal. 4 CuO solid, 2 Cu2O solid yang berfasa gas hanya oksigen. Di sini kalau misalnya kita dalam bentuk mol, mula-mula reaksi setimbang. Ini 0,16 mol. Kalau ini berkurang sebanyak X, maka ini akan bertambah sebanyak 2X. Ini akan bertambah sebanyak setengah X. Ini akan bertambah sebanyak 1/4 X. Yang ditanyakan fraksi CuO yang akan mengalami dekomposisi. Jadi ini mirip seperti persen dekomposisi lah ya. Kita harus cari X-nya nanti dibagi 0,16. Nah, bagaimana mencari nilai X-nya? Informasinya ini sudah berupa tekanan dari oksigen. Nah, kita hanya perlu mengubah tekanan tersebut. P oksigen ini 0,49, berarti mol oksigen 0,49, volumenya ini ada 2 liter, RT 0,082, T-nya 1024 ditambah 273, 1297. 0,49 kali 2 dibagi 0,082 kali 1297.
9,2 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, dari sini tinggal berarti mol X-nya atau mol CuO yang bereaksi 4 kalinya ya. 4 kali mol O2. Kita kalikan 4. 0,036 0,037 mol. Ya. Fraksi CuO yang mengalami dekomposisi 0,037 mol dibagi 0,16 mol. 0,16 sebanyak 0,3 jawabannya. Yes. Jadi fasa di sini penting ya, perhatikan. Kalau ditanya berapa Kp-nya, berarti ya ini hanya sama, nilai Kp sama dengan tekanan oksigen. Yang B, berapa jumlah minimum CuO dalam mol untuk mencapai kesetimbangan? Kesetimbangan ini dicapai ketika ini diasumsikan ini sudah mengalami kesetimbangan berarti ya. Jadi pada saat sudah setimbang dihasilkan tekanan gas oksigennya 0,9. Jadi supaya diperoleh tekanan sebanyak 0,49 atau molnya sebanyak 9,2 kali 10 pangkat min 3, kita harus mereaksikan CuO sebanyak 0,037. Kalau lebih kecil dari 0,037, artinya nanti mol ini akan lebih kecil. Kalau mol ini lebih kecil, ini tidak akan sampai 0,9. Jadi minimumnya di sini harus sedikit lebih besar dibandingkan 0,037 mol. Baru bisa mencapai 0,9 atau minimumnya ya ini 0,037 mol ya. Dua lagi di soal ini. Baru nanti kita lihat soal ujian. Tekanan uap raksa pada suhu 26 derajat Celcius adalah 0,002 mm3. Kalau ini udah ya. Kalau kita ubah tekanan raksanya ke dalam TM. 0,0020 bagi 760. 2,63 kali 10 pangkat min 6. Maka Kp, hitung Kc dan Kp. Pertama yang bisa kita tahu adalah Kp ya, karena kita tahu ini tekanan. Kp-nya ya sama dengan tekanannya. 2,63 kali 10 pangkat min 6. Kc-nya sama dengan 2,63 kali 10 pangkat min 6. Tidak ada satuan ya. Dibagi 0,082. T-nya 26 tambah 273. 299. Berapa delta N-nya? Delta N-nya di sini 1 ya. Ini kembali ke soal tadi. 2,63 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,082 kali 299. Jawabannya 1,07 kali 10 pangkat min 7. Ya. Ini mudah ya, mirip seperti soal sebelumnya. Yang terakhir untuk soal dari textbook ini, nilai Kp untuk reaksi berikut adalah 1,9. Fasanya gas. Berapa tekanan total sistem? Ini mirip soal yang tadi dicari P total. Karena tekanan di sini diperoleh
informasi molnya, mol CO2 dan mol CO. Langsung aja, mol total gasnya yang berfasa gas 0,012, 0,025, 0,037. Berarti fraksi mol CO2 0,012 dibagi 0,037, fraksi mol CO 0,025 dibagi 0,037. 0,012 0,32 berarti 1 kurang 0,68. Tinggal masukkan ke KP ya. KP P CO 42 dibagi P CO 2. KP-nya 1,9, PCO-nya fraksi mol CO 0,68 kali P total pangkat 2 dibagi 0,32 kali P total. Apa jawabannya? 0,68 pangkat 2 dibagi 0,32 1,445 kali PT. Maka PT 1,9 dibagi 1,31 bukan? Kurang lebih seperti ya. Ini soal 14, 15 pengulangan ya. Soal yang mirip dari soal sebelumnya yang sudah kita bahas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Kurang lebih Ibu, sudah. maaf. Ya, silakan Teguh. Untuk yang nomor 14 itu delta N-nya Gas. 0. Oh, 1 gas. Oh kurangi iya. 0. Ya. Oh iya. Baik. Terima kasih, Bu. Ya. Sudah cukup banyak ya variasi soalnya. Kita coba lihat ke contoh soal ujian. NaHCO3 lebih dikenal dengan nama soda kue dan banyak digunakan di industri makanan. Pada suhu di atas 50 derajat Celcius akan terurai mengikuti persamaan. Ini panahnya sebetulnya bukan yang ini ya, harusnya. Itu panah resonansi. Tuliskan ungkapan tetapan keseimbangan Kp dalam bentuk Kp. Lihat fasanya. Gas. Yang A, Kp sama dengan PCO2 kali PH2O. Pastikan kalau ada persamaan reaksinya sudah setara. Ini sudah ya. Oke, yang B. Sebanyak 12,6 gram dimasukkan ke dalam labu tertutup bervolume tetap 1 liter. Labu tersebut kemudian dipanaskan hingga suhunya mencapai 125 derajat Celcius. Hitung tekanan parsial CO2 setelah kesetimbangan tercapai jika diketahui pada 125 derajat Celcius Kp-nya ada dan diasumsikan tidak ada gas lain di dalam labu selain gas yang dihasilkan. Gimana caranya? Kita 2 NaHCO3 CO3 solid ditambah CO2 gas ditambah H2O gas. Informasinya molar reaksi. Massa molar NaHCO3 23 ditambah 1 tambah 12 tambah 48 84. Oke. Sebanyak 12,6 gram. Kita bisa cari molnya ya.
12,6 dibagi 84, 0,15. 0,15 mol. Labu tersebut dipanaskan hingga suhunya mencapai 125 derajat Celcius. Hitung tekanan parsial CO2. Nah, berarti ini kalau bereaksi sebanyak X, 0,15 min X, ini akan bertambah sebanyak setengah X. Ini bertambah sebanyak setengah X. Ini juga sama. Yang ditanyakan tekanan parsial CO2. Ini nggak perlu serepot ini harusnya. Informasinya ini saja. Kp sama dengan 0,25. Ini saya coret dulu. Ini saya hapus dulu. Informasinya adalah Kp sama dengan 0,25. Kp ini kalau seandainya ulang. Ini saya ubah dalam bentuk tekanan saja. Ini X ATM. Ya, ini juga X ATM. Ini akan bertambah sebanyak X. Kp sama dengan 0,25. Yang nilainya sama dengan X kuadrat. Jadi, X sama dengan 0,5 ya. Yang ditanyakan tekanan parsial CO2. PCO2 sama dengan 0,5 ATM. Jelas yang ini? Jadi harus jeli. Jeli dengan informasi yang ada. Kata kuncinya ini Kp-nya 0,25. Kp-nya di sini yang berfasa gas hanya di produk. Rumus Kp-nya tekanan CO2 dikali tekanan H2O. Ini X, maka CO2-nya 0,5. Nah, baru informasi yang B tadi akan kita pakai di C. Hitung massa NaHCO3 yang tersisa dalam gram setelah kesetimbangan tercapai. Baru ini. Kita sudah tahu X-nya 0,5 ATM. Bisa dicarikan ya molnya. Yang ditanyakan hitung massa yang tersisa. Yang ditanya, kita harus cari nilai ini, baru nanti dikalikan dengan massa molar. Yang bisa kita cari, ini dari, kita bisa cari ini. Ya, mol CO2 sama dengan PV-nRT, tekanan 0,5, volumenya 1 liter ya. 0,082, temperaturnya 125. 125 tambah 273, 398. 0,5 dibagi 0,082 kali 398. 0,015 mol. Atau tanpa perlu informasi ini 0,15 min X, yang penting kita tahu perbandingannya. Mol NaHCO3, jadi ini yang dimaksud dengan setengah X ya. Kita bisa cari X-nya, lalu masukkan 0,15 dikurang X, itu bisa. Atau mol NaHCO3 sama dengan 2 kali mol CO2 ya, dari koefisiennya 2/1.
kali 2. 0,03 mol. Mol sisa ini yang bereaksi. Mol NH3 yang bereaksi. Sisanya berarti 0,15 dikurangi 0,03. 0,12 mol. Berarti massa tinggal dikalikan 84. 10,08 gram. Logis, awalnya ada 12,6. Nah, setelah bereaksi, hasilnya menjadi 10,08. Ada yang mau tanyakan dulu? Ya. Oke. Oke. Lanjut ya, yang D. Jika volume wadah yang digunakan lebih kecil dari 1 liter, perkirakan apakah natrium hidrogen karbonat yang tersisa pada kesetimbangan akan lebih banyak atau lebih sedikit. Intinya, volume diperkecil, reaksi geser kemana? Berpengaruh pada kesetimbangan nggak? Kemana? Kalau volume diperkecil, arah reaksi tetap sudah setimbang ke kanan atau ke kiri? Lihat yang fasanya gas. Kemana? Kanan, kiri, tetap. Kiri. Volume diperkecil, kesetimbangan atau arah reaksi akan menuju ke pembentukan mol yang lebih sedikit. Mol gas di kanan ada 2, di kiri tidak ada, 0. Berarti reaksi akan bergeser kemana? Dikurangi mol gasnya, ya. Jadi reaksi ke kiri. Kalau reaksi ke kiri, maka NaHCO3 akan lebih banyak. Ya. Yang E, jika ke dalam labu bertutup bervolume tetap 1 liter ditempatkan 12,6 gram NaHCO3, ini sama ya, 12,6, 12,6. Tapi bedanya atau bentuk lain dari pertanyaan ini, kalau ditambahkan 0,01 mol gas argon, ditambahkan gas inert yang tidak ikut dalam reaksi, kemudian dipanaskan hingga suhunya. Ini juga sama, temperaturnya sama, 125 ya. Kp-nya sama. Kp karena temperatur sama, Kp-nya sama. Hitung tekanan parsial CO2 setelah kesetimbangan tercapai. Berapa jawabannya? Sama atau berubah? Jadi intinya ini kalau kita sudah punya sistem yang mengalami kesetimbangan. Kemudian ditambahkan gas argon. Ditambahkan gas argon itu kan tidak mempengaruhi kesetimbangan ya. Memang tekanan total akan berubah, tapi tekanan parsial masing-masing gas yang ikut dalam reaksi tetap. Makanya Kp-nya juga tetap. Di sini Kp-nya sama dengan PCO2 kali H2O. Kalau Kp-nya 0,25 ya maka PCO2-nya sama 0,5. Ya, jadi ini maksud atau kalau disederhanakan, bagaimana pengaruh kesetimbangan ketika ke dalam reaksi ditambahkan 0,01 mol gas argon. Karena gas argon ini adalah gas inert yang tidak ikut dalam reaksi, maka dia tidak akan mempengaruhi kesetimbangan. Jadi kembali informasinya sama seperti yang B. Kalau diketahui Kp-nya 0,25, maka PCO2-nya adalah 0,5.
Jelas ya? Mau disudahi atau satu soal lagi? Itu contoh soal ujian. Ya. Rasanya makin ke belakang ini soal kuis, karena soal kuis, enggak. 6 dan 7 itu soal ujian. Sebetulnya soal-soal tadi sudah mewakili ya. Contoh nih, pertama kita harus tahu dulu persamaan reaksinya, lalu hitung tekanan awal. Di sini ada informasi mol, volume, temperatur, pakai VVN RT. Hitung tekanan masing-masing setelah kesetimbangan. Ada informasi tekanan total. Mirip-mirip. Udah tahu tekanan masing-masing, tanya KP, tanya KC. Kebayang ya? Belum kita kerjakan, tapi setidaknya sudah tahu cara mengerjakannya. Dari informasi ini kita ubah dulu ke ini tekanan. Ada tekanan awal. P awal, PVN RT dibagi V. Informasinya semua ada. Dari persamaan reaksi COCl2, ini gas, sudah disebut informasinya, gas fosgen. Lalu gas CO2, gas Cl2. Menghasilkan gas CO ditambah gas Cl2. Hitung tekanan masing-masing gas. Nah, ini dari seperti biasa tadi. Oke. Kalau sudah familiar, bisa lebih cepat mengerjakannya. Mula-mula reaksi setimbang. P awalnya tadi sudah ada, min X. P min X tambah X tambah X. Jadi P plus X sama dengan totalnya 0,827. Dapatkan ya X-nya berapa. KP-nya karena sudah tahu, ya KP sama dengan P CO kali P Cl2 dibagi P CO Cl2. KC KP dibagi RT, delta N-nya berapa? 1 ya. Tentukan arah pergeseran keseimbangan bila ke dalam sistem ini mirip seperti tadi gas argon. Tekanan sistem berubah, tapi tekanan parsial tetap. Jadi tidak mengganggu keseimbangan. Ya. Sudah cukup sepertinya. Soalnya sudah mewakili, silahkan. Nah, kalau tadi kan dibantu, ya kita sama-sama mengerjakan. Sisanya masih ada beberapa, ada 4 soal lagi. Ini hanya prinsip Le Chatelier. Bagaimana pengaruh gangguan terhadap keseimbangan. Ini juga masih sama, ya. Soal kuis. Nah, tinggal mungkin kalian coba yang ini. Kurang lebih pokoknya semua tipe atau variasi soalnya rasanya sudah cukup mewakili ya. Tinggal silahkan kalian latih mengerjakan mandiri. Gimana? Apakah sudah terbayang tidak kalau mengerjakannya mandiri? Tinggal nanti kalau misalnya masih belum, seperti biasanya saya memberikan waktu atau menjadwalkan lah sebelum waktunya ujian atau sebelum waktunya kuis, kita coba review lagi materinya. Ya. Ada yang bertanyakan dulu sebelum kita akhiri? Minggu depan berarti kita masuk ke asam basa ya. Jadi pelajari dulu apa asam basanya, nanti baru masuk ke dalam konsep kesetimbangan asam basa. Dadah, sudah mau jam 9 juga ya. Langsung saya akhiri saja ya. Jaga selalu kesehatannya, kemudian pelajari, dicicil ya, jangan ditumpuk nanti di minggu menjelang ujian. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.